Perang Narbonni merupakan serangkaian konflik yang dimulai dengan ekspansi tentara Umayyah ke wilayah Prancis Selatan pada abad ke-8. Pasukan Muslim berhasil menduduki kota Narbonne pada tahun 719, menjadikannya titik pertahanan strategis dan pusat kekuasaan di kawasan Septimania, yang memudahkan aliran pasokan dan komunikasi dengan Andalusia melalui laut. Ekspansi ini mendapat perlawanan dari kekuatan lokal, termasuk suku-suku Galia dan pasukan Kekaisaran Franka yang dipimpin Charles Martel dan kemudian Pepin the Short. Pada tahun 737, Charles Martel mencoba merebut Narbonne, tetapi gagal menembus pertahanan kota meskipun berhasil menghancurkan bala bantuan Muslim yang datang dari Andalusia. Charles akhirnya menarik mundur pasukannya karena gangguan dari sekutu lokal, tetapi serangannya melemahkan posisi Umayyah di wilayah itu. Pada tahun 752, Pepin the Short melancarkan serangan baru, menaklukkan kota-kota di sekitar Narbonne dan mengepungnya selama beberapa tahun. Akhirnya, pada 759, garison Muslim menyerah akibat minimnya bantuan dari Andalusia yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan ini mengakhiri kontrol Umayyah di Prancis Selatan dan mengembalikan Narbonne ke kekuasaan Kristen. Peperangan ini mencerminkan persaingan budaya dan agama antara kekuatan Kristen dan Muslim di Eropa Barat pada masa itu, serta memperlihatkan strategi militer seperti penggunaan jaringan laut untuk mempertahankan wilayah yang jauh dari basis utama. Meski sebagian sumber menyatakan bahwa peristiwa ini berdampak pada stabilitas di Eropa, banyak sejarawan yang melihat konflik ini sebagai bagian dari ketegangan lokal yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan regional di era awal Kekaisaran Franka. Perang Narbonne yang melibatkan pasukan Umayyah dengan penduduk dan pasukan Galia, Prancis Selatan, terjadi karena beberapa faktor yang berkaitan dengan ekspansi Umayyah di Eropa Barat dan kondisi politik di Gaul. Sejak penaklukan Hispania oleh Muslim di bawah kekhalifahan Umayyah, perhatian mereka tertuju pada wilayah Galia. Narbonne, sebuah kota penting di daerah Septimania, sekarang Prancis Selatan, berhasil dikuasai pada 719 oleh Gubernur Umayyah Al-Sam bin Malik. Setelah itu, Narbonne menjadi pangkalan strategis bagi serangan Umayyah di Galia, terutama karena posisinya yang dekat dengan Laut Mediterania, memungkinkan dukungan logistik dari Al-Andalus, Muslim Spanyol, melalui jalur laut. Namun, ambisi ekspansi Umayyah terhambat oleh perlawanan dari kerajaan-kerajaan Kristen setempat, seperti yang tercatat Duke Yudo dari Aquitaine pada 721 berhasil memukul mundur pasukan Umayyah di pertempuran Toulouse, yang sementara menghentikan pergerakan mereka. Tapi Umayyah tetap berusaha menguasai lebih banyak wilayah, seperti yang terlihat dalam berbagai serangan ke wilayah Burgundia, hingga mereka mencapai Autun pada 725. Tujuan utama dari upaya ini sebagian besar adalah untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi di Eropa Barat, serta memperkuat kontrol Umayyah di perbatasan Al-Andalus di utara Pyrenees. Pada akhirnya, wilayah Septimania, termasuk Narbonne, menjadi tempat perselisihan kekuatan antara Muslim dan Franka, terutama ketika Charles Martel dan Pepin yang pendek berusaha untuk menguasai Septimania dari tangan Umayyah. Pada 737, Charles Martel memulai pengepungan terhadap Narbonne, tetapi gagal karena pertahanan yang kuat dan pasokan dari Al-Andalus. Hanya pada tahun 759, setelah bantuan dari Al-Andalus menurun karena pergolakan internal, Narbonne akhirnya jatuh ke tangan Franka di bawah Pepin. Peperangan ini mencerminkan usaha kekuatan Muslim untuk mengembangkan kendali atas wilayah-wilayah baru serta perlawanan yang muncul dari kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa Barat. Pasukan Galia dalam konflik Narbonne terdiri dari aliansi kaum Galo-Romawi dan Gotik yang kuat, yang mengelola sejumlah wilayah di Septimania. Meskipun mereka menghadapi serangan dari tentara Umayyah, mereka menerima dukungan dari Franks, terutama dalam menghadapi kekuatan Arab Berber yang telah menduduki wilayah tersebut. Keadaan menjadi semakin sulit bagi Galia ketika pasukan tambahan dari Al-Andalus memperkuat garnisun Muslim di Narbonne, memungkinkan kota ini terus bertahan dari pengepungan Franks pada beberapa kesempatan sebelumnya. Narbonne sendiri bertahan sebagian besar karena pasokan laut, yang memungkinkan tentara di sana mempertahankan posisinya, meskipun upaya pengepungan yang terus-menerus oleh Franks. Namun, di tahun-tahun berikutnya,
Perpecahan di dalam Al-Andalus dan fokusnya pada konflik internal mengurangi bantuan yang bisa mereka berikan ke Narbonne. Pada akhirnya tahun 759, Narbonne jatuh ke tangan Franks setelah pertahanan lemah dari garnisun Arab dan kurangnya dukungan militer yang cukup dari Al-Andalus, memungkinkan Franks untuk mengakhiri kekuatan Umayyah di wilayah tersebut. Kondisi pasukan Umayyah selama Perang Narbonne, khususnya pada periode pengepungan dan pertempuran, mencerminkan tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Pada awalnya, pasukan Umayyah di bawah pimpinan Al-Sam bin Malik berhasil merebut Narbonne pada 719 dan menjadikannya sebagai basis operasi untuk serangan lebih lanjut ke wilayah Galia. Namun, setelah penaklukan awal tersebut, mereka mengalami berbagai kendala, terutama dalam menghadapi perlawanan dari pasukan Franka yang dipimpin oleh Charles Martel dan Pepin yang pendek. Umayyah menggunakan Narbonne sebagai pusat komando, tetapi pasukan mereka harus berurusan dengan keterbatasan suplai ketika dukungan dari Al-Andalus mulai berkurang akibat konflik internal di kekhalifahan dan persaingan politik. Selama pengepungan oleh Pepin pada 752, pasukan Umayyah menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan kota karena kurangnya bantuan dan suplai yang memadai. Meskipun menghadapi kesulitan, pasukan Umayyah memiliki mobilitas yang baik dan pengalaman bertempur, tetapi seringkali mereka beroperasi dalam konteks serangan balasan terhadap tentara Franka yang lebih terorganisir. Ketika Pepin mulai menguasai wilayah sekitar, Umayyah kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari penduduk lokal yang semakin berpaling kepada Franka, terutama setelah kematian pemimpin lokal mereka. Situasi semakin memburuk ketika fraksi-fraksi di Al-Andalus mengalami pergolakan, yang mengakibatkan pengurangan pasukan dan sumber daya yang bisa dikirim untuk memperkuat garrison di Narbonne. Pada 759, setelah mengalami kekalahan dan ketidakstabilan, pasukan Umayyah yang tersisa di Narbonne akhirnya menyerah kepada Pepin, menandai berakhirnya pengaruh Umayyah di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Umayyah memiliki keberhasilan awal dalam ekspansi ke Galia, serangan balasan dari pasukan Franka yang terorganisir dan dukungan lokal yang lemah menjadi faktor kunci yang menyebabkan kegagalan mereka dalam mempertahankan Narbonne. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat melihat sumber-sumber yang membahas sejarah ini lebih mendalam. Pasca Perang Narbonne, kondisi umat Islam di wilayah yang dikuasai Umayyah mengalami perubahan signifikan baik dari segi politik maupun sosial. Setelah jatuhnya Narbonne pada tahun 759 ke tangan Franka, wilayah Septimania dan sekitarnya menjadi lebih terasing bagi kekuatan Muslim. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai kondisi umat Islam pasca perang tersebut. Dengan jatuhnya Narbonne, umat Islam kehilangan satu-satunya kota utama mereka di wilayah Galia. Hal ini menjadi tanda bahwa ekspansi Umayyah ke Eropa Utara mulai terhenti, mengakibatkan penurunan kekuasaan politik dan militer di wilayah tersebut. Setelah kekalahan dan konflik internal dalam kekhalifahan Umayyah, terutama dengan kebangkitan Abbasiyah yang menggulingkan Umayyah pada tahun 750, banyak pemimpin dan wilayah di Al-Andalus terpaksa beradaptasi dengan realitas baru. Beberapa daerah di Al-Andalus tetap setia pada dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Abd al-Rahman I, tetapi kondisi di utara menjadi semakin tidak stabil dan tidak terorganisir. Meskipun kondisi politik memburuk, beberapa kelompok Muslim di wilayah selatan Perancis, terutama yang merupakan keturunan Berber, mulai berintegrasi dengan masyarakat lokal. Ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana berbagai kelompok etnis dan agama hidup berdampingan, meskipun seringkali dalam ketegangan. Setelah pertempuran tersebut, umat Islam lebih terfokus pada pertahanan dan mempertahankan kekuasaan mereka di Al-Andalus daripada ekspansi lebih lanjut ke utara. Kekuatan Muslim di Eropa semakin terpusat pada penegakan kontrol di wilayah yang sudah mereka kuasai, sambil menghadapi tantangan dari kekuatan Kristen yang semakin kuat. Secara keseluruhan, pasca Perang Narbonne, umat Islam mengalami perubahan signifikan dalam kekuasaan, integrasi sosial, dan tantangan politik yang membentuk sejarah mereka di Eropa selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa merujuk ke sumber-sumber yang lebih lengkap seperti pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai Perang Narbonne cenderung dipengaruhi oleh konteks sejarah dan politik pada masa itu.
Berikut adalah beberapa perspektif yang bisa diambil. Banyak ulama Islam melihat ekspansi ke Eropa, termasuk serangan ke Narbonne, sebagai bagian dari konsep jihad. Dalam pandangan ini, jihad tidak hanya diartikan sebagai perang fisik, tetapi juga sebagai upaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun, mereka juga menekankan bahwa tidak ada keharusan untuk melakukan ekspansi jika kondisi tidak mendukung, atau jika masyarakat setempat menolak penerimaan Islam. Para ilmuwan Muslim juga menganalisis perang ini dari perspektif strategi militer. Beberapa menilai bahwa meskipun Umayyah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Hispania, mereka tidak mempersiapkan dengan baik untuk mengatasi perlawanan yang kuat dari pasukan Franka. Penyerangan ke Narbonne bisa dianggap sebagai kesalahan strategis, terutama setelah kegagalan dalam pertempuran Tours dan pertempuran di Toulouse. Sejarawan Muslim seringkali menggambarkan periode ini sebagai fase transisi. Mereka mencatat bahwa setelah kekalahan, perhatian kekhalifahan beralih dari ekspansi ke pertahanan dan stabilisasi wilayah yang sudah dikuasai. Ini dianggap sebagai periode di mana politik dan kekuasaan di Al-Andalus mulai terfragmentasi, yang menjadi awal dari masa-masa sulit bagi umat Islam di Eropa Barat. Beberapa ulama menekankan pentingnya pelajaran moral dari konflik ini, seperti perlunya persatuan di antara umat Islam dan perlunya strategi yang matang dalam berperang. Mereka melihat kegagalan di Narbonne dan sekitarnya sebagai pengingat akan tantangan yang dihadapi umat Islam ketika mereka tidak bersatu dan tidak memiliki rencana yang jelas. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama terkait kondisi pasukan Gallia selama Perang Narbonne cenderung berfokus pada beberapa aspek, termasuk analisis sejarah, strategi militer, dan implikasi religius dari konflik tersebut. Banyak ilmuwan Muslim berpendapat bahwa serangan Umayyah ke Gallia, termasuk dalam Perang Narbonne, tidak hanya sekadar ekspansi militer, tetapi juga merupakan bagian dari misi untuk menyebarkan Islam. Mereka melihat narasi sejarah ini sebagai bukti interaksi antara budaya Muslim dan Eropa Kristen, serta dampak yang ditimbulkan oleh kedatangan Muslim di wilayah tersebut. Dalam hal ini, pasukan Gallia seringkali dilihat sebagai bagian dari struktur politik yang lebih luas, yang melibatkan pertarungan antara kekuatan yang berupaya mempertahankan identitas dan kekuasaan mereka. Beberapa ulama dan cendekiawan mengamati bahwa pasukan Galaya, terutama di bawah pimpinan Charles Martel, memiliki strategi militer yang canggih dalam menghadapi serangan Muslim. Mereka mencatat bagaimana pasukan Galaya, meskipun mengalami kesulitan, mampu memanfaatkan pengetahuan lokal dan taktik yang efektif untuk melawan pasukan Umayyah yang lebih besar dan terlatih. Beberapa pandangan ulama menekankan pentingnya jihad dalam konteks ini, dengan menganggap perlawanan pasukan Gallia sebagai upaya untuk mempertahankan iman Kristen mereka. Mereka berargumen bahwa konflik ini melambangkan pertarungan antara iman dan kekuatan, di mana pasukan Gallia dipandang sebagai pahlawan yang berjuang untuk melindungi tanah air dan agama mereka. Terdapat juga analisis yang menyoroti interaksi antara Muslim dan penduduk Gallia selama dan setelah konflik. Ulama sering menyebutkan bahwa meskipun terjadi pertempuran, ada pula percampuran budaya dan perdagangan yang berlanjut di wilayah tersebut, menunjukkan bahwa hubungan antara kedua budaya tidak sepenuhnya antagonis. Dalam kesimpulan, pandangan ilmuwan Muslim dan ulama mengenai kondisi pasukan Gallia selama Perang Narbonne memberikan perspektif yang kaya, mencakup analisis sejarah, strategi militer, dan konteks religius, menunjukkan kompleksitas hubungan antara Muslim dan Eropa pada masa itu. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai kondisi pasukan Umayyah saat Perang Narbonne seringkali mencerminkan penilaian terhadap peristiwa tersebut dalam konteks sejarah Islam yang lebih luas. Beberapa pandangan utama mencakup, banyak ilmuwan Muslim mengakui bahwa masa awal kekuasaan Umayyah, termasuk saat penaklukan wilayah Septimania, merupakan periode kejayaan dan ekspansi yang signifikan. Namun, mereka juga mencatat bahwa setelah Perang Narbonne, tantangan dari kekuatan Kristen, terutama Franka di bawah Charles Martel, mengubah dinamika ini, mengakibatkan penurunan ambisi ekspansi Umayyah ke Eropa Barat. Beberapa ulama menyatakan bahwa strategi militer Umayyah dalam Perang Narbonne, meskipun mengandalkan kekuatan angkatan laut dan dukungan dari pasukan lokal, tidak cukup efektif dalam menghadapi perlawanan yang terorganisir dari pasukan Franka.
Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berhasil menguasai wilayah luas, koordinasi dan dukungan logistik yang kurang memadai dapat menjadi faktor penyebab kekalahan. Ulama dan sejarawan Muslim juga mengamati bahwa setelah kekalahan di Narbonne, perhatian Umayyah lebih difokuskan pada konsolidasi kekuasaan di Al-Andalus dan pertahanan melawan serangan dari kekuatan Eropa, alih-alih melanjutkan ekspansi ke utara. Hal ini tercermin dalam pergeseran strategi politik dan militer yang lebih mempertimbangkan stabilitas internal dan hubungan dengan komunitas lokal. Banyak ilmuwan Muslim melihat Perang Narbonne sebagai pelajaran penting dalam sejarah Islam, di mana mereka menyoroti pentingnya persatuan dan dukungan antar komunitas Muslim dalam menghadapi musuh bersama. Ini menjadi landasan bagi diskusi tentang strategi dan pendekatan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan di masa depan. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan dan ulama Muslim terhadap kondisi pasukan Umayyah pada Perang Narbonne menggarisbawahi kompleksitas sejarah mereka, tantangan yang dihadapi, dan pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait kondisi pasca Perang Narbonne umumnya menyoroti beberapa aspek penting yang mencakup pelajaran strategis, dampak politik, dan implikasi sosial bagi umat Islam di Eropa. Banyak ilmuwan Muslim menekankan bahwa pengalaman di Narbonne menunjukkan pentingnya persatuan dan strategi dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Mereka menilai bahwa kurangnya koordinasi di antara pasukan Muslim dan ketidakpaduan di antara faksi-faksi lokal seperti kaum Berber dan Arab menjadi faktor penyebab kelemahan dalam menghadapi kekuatan Franka. Ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya untuk mengutamakan kesatuan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Dari perspektif ulama, jatuhnya Narbonne menandai titik balik dalam usaha ekspansi Muslim di Eropa. Setelah pertempuran ini, banyak yang berpendapat bahwa kekuatan Muslim mulai memfokuskan perhatian mereka pada penguatan basis kekuasaan di Al-Andalus dan mempertahankan wilayah yang sudah dikuasai, terutama dalam konteks semakin menguatnya kekuatan Kristen di Eropa. Hal ini menciptakan refleksi mendalam mengenai bagaimana umat Islam dapat melestarikan kekuasaan dan identitas mereka di tengah ancaman eksternal. Beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun pasca perang, umat Islam kehilangan kekuasaan di Narbonne, mereka tetap dapat mempertahankan komunitas kecil di wilayah tersebut, yang kemudian berintegrasi dengan penduduk lokal. Penemuan arkeologis yang menunjukkan adanya pemukiman Muslim di selatan Prancis pada abad ke-8 mendukung pandangan bahwa interaksi antara Muslim dan non-Muslim berlangsung meskipun dalam konteks yang kompleks. Dalam konteks teologis, beberapa pemikir Muslim melihat peristiwa ini sebagai ujian dari Allah terhadap umat Islam. Mereka menekankan pentingnya ketahanan dan keyakinan dalam menghadapi kesulitan, serta memperkuat iman dan praktik spiritual di tengah tantangan politik dan sosial. Ini menciptakan pandangan bahwa meskipun secara fisik, umat Islam mungkin mengalami kekalahan, nilai-nilai iman dan persatuan tetap harus dipertahankan. Pandangan-pandangan ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas dalam tradisi Islam mengenai pengalaman sejarah, strategi politik, dan interaksi sosial yang tetap relevan dalam konteks modern.